Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning. How are you today? I hope all of you are well today. Semuanya dalam kondisi baik. Semuanya dalam kondisi sehat ya. Okay guys, we meet again in this English session. Kita bertemu kembali dalam sesi pelajaran bahasa Inggris. And today, hari ini, I'm not going to give you a task. Saya tidak akan memberikan kamu tugas terlebih dahulu. Because in this meeting, pada pertemuan kali ini, I'm going to focus on explaining you what is simple past tense. Pada kesempatan hari ini, saya akan fokus pada penjelasan materi kita, yaitu tentang simple past tense. Ya, oke. Karena in the last meeting, pada pertemuan sebelumnya, kemarin itu kan saya sudah memberikan tugas dan sebagian ada yang sepertinya masih belum paham tentang materi kita. So, kita langsung materinya ya. Boleh di kemarin catatan kalian. Dilihat kembali catatannya. Ya, ini dia. Simple past tense. Simple past tense itu adalah salah satu pola kalimat, gitu ya. Atau disebut sebagai tense, tenses. Yang sebelumnya kalian sudah kenal juga dengan present continuous tense, simple present tense. Nah, sekarang yang simple past tense. Kalau simple past tense ini adalah pola kalimat yang dipakai untuk menjelaskan suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi kejadiannya itu sudah selesai di masa lampau. Nah, untuk simple past tense ini agak sedikit sulit ya, mungkin ya, bagi kalian yang baru belajar bahasa Inggris, ini agak sulit karena kalian nanti pada tenses ini tuh menggunakan kata kerja atau verb itu bentuk yang kedua. Nah, kenapa kok bentuk kedua? Ini itu sudah aturan grammarnya seperti itu, gitu ya. Dan kata kerja atau verb itu ada 3. Kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Nah, atau verb 1, verb 2, verb 3. Nah, untuk yang simple present tense, yang kalau kita bicara seharian, itu memakai yang verb 1. Untuk yang present continuous tense, itu verb 1 ditambah dengan ing kata kerjanya. Itu yang kemarin sudah kalian pelajari. Nah, untuk yang simple past tense ini, itu memakai kata kerja bentuk kedua. Verb 2. Itu ya. Kata kerja bentuk kedua. Makanya 2 minggu yang lalu ketika saya memberikan catatan ini, saya bilang ke kalian, untuk simple past tense ini kita akan membutuhkan waktu beberapa minggu. Karena kalian harus paham betul dengan kata kerja bentuk kedua ini. Ya, kita langsung ke pola kalimat dan contoh kalimatnya ini. Ya. Untuk kata kerja yang bentuk positif, nah, ini rumus kalimatnya subjek kata kerja bentuk kedua. Contoh kalimatnya di sini. We attended the festival last week. Attended di sini, inilah yang disebut dengan kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk pertamanya itu tanpa ed dia. Tanpa ed di belakang ini. Nah, karena we attended the festival last week, kita menghadiri festivalnya itu last week, minggu kemarin, gitu ya, minggu kemarin, berarti sudah selesai kan kejadiannya di masa lalu. Nah, makanya kita memakai attended di sini. Kita tidak memakai attend. Kalau attend, ini artinya hadir, tapi untuk situasi yang sekarang. Tapi kalau attended, itu berarti kejadiannya, menghadirinya, itu sudah di masa lalu. Kalau di kalimat ini last week, katanya last week, minggu kemarin. Ini ya. Jadi memakainya verb to atau kata kerja bentuk kedua. Atau ini ada rumus lain. Kalau tidak memakai kata kerja,
itu memakai to be. Nah, to be-nya ini juga dalam bentuk to be simple past tense. To be bentuk yang kedua gitu ya. Kalau to be yang kalian kenal selama ini kan am, is, are. Am, is, are. Kalau I dengan am, kalau he, she, it dengan is, kalau you, we, they dengan are. Nah, untuk simple past tense, itu to be-nya hanya ada dua, yaitu was dan were. Hanya ada dengan was dan were. Nah, siapa yang memakai was? Yang memakai was itu I, he, she, it. Itu memakai was. I, he, she, it memakai was. Kalau you, they, we yang banyak orang itu memakainya were. Nah, diikuti dengan kata sifat atau kata keterangan. Oke, kepencet tadi ya. Oke. Nah, ini pakai was atau were. Kita langsung kalimatnya ya. She was absent yesterday. Dia absen kemarin. Nah, ini kan tidak ada kata kerjanya. Absen itu kan kata sifat ya. Dia tidak hadir kemarin. Nah, ini memakai was. Dia tidak memakai is, meskipun di sini she. Karena dia kejadiannya sudah kemarin, yesterday. Yang dia pakai was. Seperti itu. Untuk yang negatif, ini kalau yang simple present tense kemarin memakai does not atau doesn't. Nah, untuk yang negatif di simple past tense itu memakai did not. Untuk kata kerjanya berubah menjadi kata kerja satu. Kembali ke kata kerja pertama. We didn't attend the festival last week. We did not attend. Nah, ini kata kerja pertama, attend. Kalau kata kerja keduanya attended. Itu di positif. Kalau negatif, did not attend the festival last week. Seperti ini ya. Nah, untuk yang pakai to be, was, atau were, diikuti dengan not di belakangnya. She was not absent yesterday. Jadi, dia tidak absen kemarin, alias dia hadir. Kalau we didn't attend the festival last week, kita tidak hadir ke festival minggu kemarin. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau di positif memakai verb 2, kalau di negatif memakai did not, diikuti dengan verb 1. Sekarang yang interrogatif. Ini pola kalimat untuk yang kalimat tanya. Bagaimana kalau kita ingin mengungkapkan atau menanyakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, di masa lampau. Kita memakai kata did di depan sebagai kalimat tanya. Kalau yang di present tense kemarin pakai do atau does. Nah, kalau di interrogatif itu pakai did. Ya. Nah, untuk semua subjek memakai did. Did they attend the festival last week? Apakah mereka menghadiri festival minggu kemarin? Ini ya. Was she absent yesterday? Apakah dia absen kemarin? Nah, ini adalah pola kalimatnya ya. Nih, jadi ada 3 pola kalimatnya, positif, negatif, dan interrogatif. Untuk yang positif memakai verb 2, untuk yang negatifnya pakai did not, diikuti dengan verb 1, kembali ke verb 1. Interrogatifnya diawali dengan did. Nah, ini verb 1, infinitive verb atau verb 1, attend. Ya. Oke, ini untuk pola kalimatnya. Terus selanjutnya kita pahami lagi yang kata kerja kedua. Apa itu kata kerja kedua? Jadi simple past tense itu kan memakai kata kerja bentuk kedua. Nah, kata kerja di bahasa Inggris ini seperti yang disebutkan tadi ada 3. Verb 1, verb 2, verb 3. Nah, dari kata kerja ini sendiri, itu ada yang namanya regular verb, ada yang namanya irregular verb. Ada yang namanya regular, ini regular verb, ada yang namanya irregular. Nah, apa itu?
Mudahnya seperti ini anak-anak. Untuk yang reguler itu kan biasa gitu ya, yang biasa, yang beraturan lah istilahnya. Kalau diingat-ingat saja, kalau reguler itu beraturan. Beraturannya bagaimana? Nah, dia mudah. Regular verb, kalau dia kata kerja kedua, dia regular verb, itu di belakang kata kerja bentuk pertamanya, verb one-nya itu tinggal ditambah D atau ED. Contohnya ini, dari ask, jadi asked. Nah, asked. Nah, ada ED-nya di belakang. Look menjadi look. Ada ED. Decide, decided. Love, loved. Destroy, destroyed. Select, selected. Endure, endured. Nah, ini ya. Kalian perhatikan, kalau belakangnya ini huruf konsonan seperti ini ya. Nah, dia ditambah ed. Tapi kalau belakangnya sudah e, tinggal ditambah d. Decide, decided. Love, loved. Itu ya. Endure, endured. Tapi kalau belakangnya seperti ini ditambah ed. Asked, asked. Look, looked. Nah, gitu ya. Kalau belakangnya s tinggal tambah d saja. Kalau belakangnya y seperti ini, dia y-nya berubah menjadi i terus ditambah ed. Study, studied. Ya. Happen, happened. Surrender, surrendered. Seperti itu. Terus irregular verb. Nah, itu tadi reguler. Kalau reguler mudah mengingatnya. Itu ditambah d atau ed di belakang. Mudah kan? Nah, kalau irregular, ini kata kerja yang perubahannya itu tidak beraturan. Dia tidak semudah ditambah D atau ED di belakangnya. Karena namanya irregular. Kalau irregular verbs itu kata kerja yang tidak beraturan. Dengan kata lain, dia tidak punya pola. Gitu. Nah, inilah tugas kalian nanti, di materi ini, itu nanti mungkin di pertemuan selanjutnya saja kali ya. Saya akan memberikan kalian daftar irregular verbs yang sering digunakan sehari-hari. Itu nanti kalian hafalkan. Mau tidak mau ini harus menghafalkan. Sir juga dulu menghafalkan. Sewaktu Sir masih sekolah SMP juga. Dulu Sir menghafalkan juga. Ini saya beri contoh ya. Dari be itu menjadi was atau were. Nah, be kan to be kan? To be itu menjadi was atau were. Build yang akhirannya D ini menjadi T, build. Begin, began. Choose, chose. Break, broke. Do, did. Bring, brought. Make menjadi made. Buy menjadi bought. Teach menjadi taught. Nah, ini untuk yang irregular ini ada banyak sekali kata-kata yang masuk di irregular verbs ini. Ada ratusan mungkin untuk yang irregular verbs ini ya. Tapi untuk di pertemuan selanjutnya ini saya akan memberikan beberapa saja yang sering dipakai lah dalam keseharian sehingga untuk menghafalkannya nggak terlalu banyak. Kuncinya semakin kalian sering memakai kata-kata ini nanti otomatis akan hafal sendiri gitu. Tapi di awalnya memang harus menghafalkan seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya itu nanti seperti itu ya. Saya ulangi lagi. Jadi kata kerja bentuk kedua itu ada yang namanya reguler, ada yang namanya irregular. Reguler itu tinggal ditambahkan D atau ED di belakang kata. Ini kan untuk yang di tugas minggu kemarin itu kan hanya mengecek yang ini ya, untuk mengetes yang ini, yang regular verb ini. Kemarin kan ditambah D menjadi bagaimana, tambah ED menjadi bagaimana. Kemarin kan seperti itu tugasnya sebenarnya. Tapi masih ada beberapa yang belum paham. Makanya saya jelaskan hari ini. Itu ya. Untuk yang selanjutnya nanti tugas kalian akan menghafalkan yang irregular verbs. Tidak pada pertemuan ini. Nih. Terus keterangan waktu sekarang. Karena simple past tense itu kita berbicara masa lalu, itu pasti ditandai dengan keterangan waktu yang menunjukkan bahwa suatu kejadian itu sudah terjadi di masa lampau.
Contohnya ini 1 tahun atau bulan yang sudah berlalu. Ditandai dengan kata-kata seperti ini. In 1945, dia menunjukkan waktu pada tahun di masa lalu. Ya. On February 2015, Februari 2015, ini sudah lampau. Ya. Atau ditandai, simple past tense itu ditandai dengan beberapa kata atau frasa yang didahului dengan kata last. Nah, last ini artinya sudah lampau gitu ya. Last week. Week itu kan minggu. Kalau last week, minggu lalu. Last month. Month itu bulan. Kalau last month, bulan lalu. Last year. Kalau year itu tahun. Kalau last year, tahun lalu. Last holiday, holiday itu liburan. Kalau last holiday berarti liburan yang kemarin itu, yang lalu. Ya, jadi merujuk ke yang sudah lampau. Pokoknya yang last week, minggu kemarin. Last month, bulan kemarin. Nah, gitu. Nih, atau dia memakai kata ago. Nah, kalau ada kata ago ini, ago, itu dia juga menunjukkan waktunya sudah lampau. 3 months ago. 3 bulan yang lalu. A few days ago. Beberapa hari yang lalu. 1 year ago. 1 tahun yang lalu. Ya, my passport expire 1 year ago. Paspor saya expired, sudah kadaluarsa 1 tahun yang lalu. Nah, kalau ada ago, ada last, atau menunjukkan tahun di masa lalu, itu sudah pasti past tense. Kalau past tense, berarti dia memakai kata kerja kedua. Nah, ya, ini ada got, ini kata kerja kedua, moved, ini kata kerja kedua, graduated, nah ini kata kerja kedua, nah ini ya graduated, dia ada tambahan ed belakangnya, nah, berarti dia kata kerja yang reguler, karena dia hanya ditambahi ed di belakangnya. Had, ini irregular, dari have menjadi had. When, ini irregular, dari go menjadi went. Last holiday I went to Bali. Liburan kemarin saya pergi ke Bali. Dari go menjadi went. Ini kan perubahannya tidak beraturan, jadi dia termasuk yang irregular. Ya, contohnya. Oke. Nah, ini beberapa hal yang perlu kalian pahami tentang simple past tense. Ya. Semoga di penjelasan singkat saya ini kalian menjadi lebih paham, gitu ya. Ya. Saya minta kalian benar-benar memahami ini. Jangan, kalau memang belum paham, jangan cuma sekali saja ditonton video ini, bisa diulang kali, 2 kali mungkin, 3 kali, biar lebih paham itu ke depannya ya. Itu harapan saya. Meskipun pembelajaran kita terbatas seperti ini, saya tetap ingin memberikan yang terbaik untuk kalian, gitu ya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, gitu ya. Mungkin memang agak makan kuota banyak, dikit, gitu ya, tapi tidak apa-apa lah, yang demi untuk paham materi ini. Itu saja mungkin. Kalau ada, oh ya, untuk tugasnya sebagai absen kalian, nanti kalian fotokan ketika kalian menonton video ini. Jadi kalian nonton video ini, minta tolong dengan kakak atau siapa yang di rumah untuk memfotokan. Nah, foto itu nanti kalian kirim ke grup WA kita. Nah, itu nanti saya anggap kalian sudah hadir pada sesi kali ini. Itu saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.